Hai pemirsa, selamat datang di salah satu acara terbaru Damai TV, Wonderful Chinese Characters, 奇妙的汉字. Bersama seorang sastrawan Mandarin, Bapak Atiarlin. Pak Atiarlin, ni hao. 我很好，你呢？我也很好，谢谢. Pak Atiarlin, sebelum kita memulai acara ini, saya mau nanya dulu nih. Kenapa sih acara ini dinamakan Wonderful Chinese Characters? 这个奇妙的汉字就含有奇妙这两个字，所以奇妙我们要知道是在哪里呢？那奇妙就在汉字里。Jadi kita mau tahu apa wonderfulnya di karakter Chinese, kita harus tahu bahwa itu ada di dalam tulisan Mandarin. Maka hari ini kita mau bahas ini. Nah, kita perlu ngerti dulu bahwa bahasa Mandarin itu seringkali kita beranggapan untuk membicara sehari-hari. Kita kurang mengetahui kenapa kita punya Hanzi itu hanya begitu aja untuk membicara sehari-hari. Sebenarnya tidak. Setiap bahasa mempunyai kebudayaan sendiri-sendiri. Setiap bahasa punya tulisan sendiri-sendiri. Dan setiap tulisan itu punya makna sendiri-sendiri, terutama di Mandarin. Hanzi itu punya keunikan di dalam arti. Setiap Hanzi itu terbentuk dari radikal maupun ada tulisan-tulisan yang mengandung arti yang sungguh baik buat kita. Kalau kita bisa belajar, mengerti Hanzi, kita mau menulis menjadi kata itu juga lebih mudah. Nah, menjadi kalimat juga lebih baik. Dan berbahasa juga jadi lebih baik. Perlu kita tahu bahwa bahasa Mandarin itu tulisannya itu sekitar 4.000 tahun. Wah, itu lama sekali Pak, 4.000 tahun. Ya. Nah, dengan 4.000 tahun dan jumlah huruf Mandarin itu ada 60.000 huruf. Cukup banyak. Wah, itu banyak sekali Pak, bukan hanya cukup banyak. Iya. Tetapi yang dipakai kita sehari-hari itu cuma 3.000-an, tidak banyak juga. Itu banyak sekali juga Pak, 3.000-an. Saya kayaknya kalau menghafal semuanya tuh nggak akan mungkin Pak sepertinya ya. Ya, tapi sebenarnya tidak. Kalau kita mau belajar, asal kita mau belajar dari tulisan, mengerti huruf, ya kan, lama-lama juga bisa. Mau bilang banyak karena ada rangkaiannya, ya tidak susah juga. Ya bayangin ya di Tiongkok itu 4.000 tahun. Bagaimana begitu banyak huruf, bagaimana banyak suku bangsa, daerah-daerah yang begitu luas. Siapa sih yang bisa mempersatukan bahasa itu? Siapa sih yang bisa persatukan kata-kata, tulisan-tulisan? Dan semua tulisan itu mempunyai arti tersendiri-sendiri lagi. Itu memang tidak mudah. Oke, Pak. Tapi kalau di acara Wonderful Chinese Characters ini, kalau saya harus mempelajari 3.500 kata, wah kayaknya saya pusing nih Pak. Tapi enggak juga. Iya. Oke, berarti di hari ini kita sebenarnya akan membahas kata apa sih Pak? Saya punya rencana hari ini memberikan kata yang paling baik untuk setiap orang. Apa itu Pak? Kata-kata ini pasti semua orang sudah tahu. Dan semua orang mau juga. Ya. Oke. Hari ini saya akan jelaskan tentang huruf Fu. Fu? Karena huruf Fu ini sudah cukup populer. Semua orang pengen Fu, tapi tahu nggak Fu itu apa? Wah, saya selalu pengen Fu Pak. Ini salah satu kata favorit saya ini. Kenapa? Kata ini sering terlihat di perayaan Imlek. Sering ditempel sebagai dekorasi di pintu-pintu rumah, bahkan sampai di pusat perbelanjaan. Ya Pak ya? Di angpau juga ada. Di angpau juga ada, makanya ini kata favorit saya Pak. Nah, Fu ini artinya apa sih Pak? Fu ini artinya berkat. Bisa juga diartikan keberuntungan, kebahagiaan. Jadi Fu ini nggak hanya semata-mata itu harta benda, tidak. Ya, tidak. Dia bisa sesuatu yang bahagia, sesuatu nanti kita akan jelaskan lagi tentang Fu itu apa. Ya. Oke, kita akan membahas lebih dalam tentang Fu setelah ini. Tetap di Wonderful Chinese Characters. Kembali lagi di acara Wonderful Chinese Characters, 奇妙的汉字. Nah, Pak Atiarlin, tadi udah janji nih ya, mau membahas tentang kata Fu nih. Ayo Pak, silakan dilanjutkan Pak. Ya. Fu ini semua orang senang, saya juga senang. Saya juga senang. Iya, apalagi Fu-nya Fu apa gitu loh ya. Iya. Fu berkat paling suka ya. Kita mulai jelaskan Fu. Bacanya
fu. Fu. Umumnya kita bisa dengar bahwa hok atau di pasaran banyak yang bilang hoki. Oh, berarti kata hoki ini berasal dari fu ini, Pak ya? Iya, hoki itu bahasa daerah. Iya. Yang benar adalah fu. Oke, fu Iya. adalah bahasa Mandarinnya. Mandarinnya. Oh. Ya. Jadi fu ini kita bisa pelajarin tulisannya berupa begini. Ya, kita bisa melihat kirinya ada apa, kanannya ada apa. Ya kan? Tadi saya sudah jelasin bahwa setiap tulisan itu mempunyai makna tersendiri. Jadi tulisannya Mandarin itu maupun kiri, kanan, atau radikal, atau simbol itu punya makna sendiri. Sehingga huruf ini terbentuk demikian rupa. Sangat berarti sekali. Ya. Saya akan mulai jelasin fu. Kosa kata fu banyak sekali. Di sini saya ambil sedikit. Ini sedikit Pak, ini saya lihat banyak sekali nih Pak. Saya bingung semua artinya. Pak, ya. Maka kalau kita belajar fu, kalau kita udah tahu satu huruf, fu-nya, kita udah bisa ngerti yang lain juga. Oke. Ya. Misalkan kita melihat fu, fuin. Ya. Tadi fu kita udah tahu bahwa itu berkat bahagia, keberuntungan baik. Iya, betul. Nah, fuing ini adalah kabar baik. Kabar baik. Ya, kabar baik diartikan di sini adalah firman Tuhan. Oh, Ya, gitu. ya, firman Tuhan. Firman Tuhan baik nggak? Baik, Pak. Baik, pasti orang juga baik kan. Nah, fusiang. Fusiang. Ya, penampilan yang membawa hoki gitu loh. Yang punya, waduh ini orang fusiang loh. Iya. Misalkan Parnadi. Wah mukanya fusiang loh. Ini mukanya kayaknya ada muka yang hoki. Wah, terima kasih, Pak. Ya, tapi bukan berarti Pak Parnadi banyak duit, bukan. Ya. Ya, kelihatan nih mukanya ini, wah banyak Baik berkat begitu, nih. Pak, ya? Ya, kita Wow, bahagia oke. sekali nih ya. Hari ini bisa ketemu kan. Nah, itu fusiang. Ya, ini hoki, ya, fuci. Fuci. Nah, Ya. Fufen, kebahagiaan, berkat ya. Fuli ini ada artinya sosial. Kalau Fujian itu adalah Hokkien ya, adalah satu provinsi dari Chongguo. Ada juga misalkan ulang tahun diucapin Fu Lu Tung Hai. Wah, ini panjang sekali, Pak. Fu Ya. Ru Tung Hai ini. Ya, ini artinya lebih banyak lagi, ya kan? Satu saat kita akan jelaskan juga. Oke, Ya. baik, Jadi Pak. kita pelajarin Fu, kita udah ngerti Fu itu apa, ya. Tulisannya Fu tadi kita secara singkat kita udah tahu bahwa Fu ini tulisan begitu, artinya apa, dan Fu itu bisa menjadi kata-kata yang lain yang cukup banyak, yang sifatnya membawa keberuntungan, berkat, bahagia bagi kita. Ya, saya akan lanjutkan lagi. Wah, ini apa lagi nih, Pak? Nah, kita perlu mengerti ya, karakter Chinese itu kerangkanya seperti apa. Ya. Jadi dibentuk seperti apa. Karena setiap kebudayaan beda. Ya. Chinese karakter dia punya kesendiri juga. Cara membentuk karakter huruf itu dengan cara-cara gimana ya. Ya. Nah, ini bagaimana menjadikan satu huruf di Mandarin tulisannya ya, tulisannya. Ya, misalkan siang ini ya, siang sing. Siang ini tulisannya apa? Nah, di sini ada 6 cara untuk membentuk karakter Mandarin. Ada ya. 6 cara. Ada 6 cara. Saya kasih contoh misalkan re, ye. Re ini matahari. Semula bentuknya bulat. Ya. Ada sinar. Jadi dibikinlah semula ini bulat, tapi lama-kelamaan dirapikan menjadi sedemikian. Oh, Ya. seperti ada kotak dulu, Pak ya. Iya. Tadinya itu pada zaman Tadi dulu itu bulat. 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 Nah, ini iye. Iye itu bulan. Ya. Bulan tidak selalu bulat. Jadi ada miringnya. Ada miringnya menjadi bulan. Nah, ini adalah bentuk. Ya, dari bentuk menjadikan karakter Chinese. Oke, berarti karakter Chinese yang terbentuk dari sebuah bentuk yang mirip dengan seperti kayak matahari, Nah, itu. bulan, begitu Pak ya? Ya, ini bentuk. Nah, yang kedua ini adalah zisi. Zisi adalah menunjukkan sesuatu kejadian. Ya. Nah, zisi misalkan ini huruf sang. Sang ini naik. Ya. Kita bisa melihat dari huruf sini, sang itu naik. Ya. Ini sia. Ya kan? Di atas garis melintang ini menurun. Nah, dari karakter ini kita bisa tahu bahwa ini adalah huruf ini menunjukkan ini naik, ini turun. Nah, di sini kita sudah bisa pelajarin huruf-huruf karakter Mandarin itu mempunyai cara-cara membentuk karakter. Ya, tidak seperti bahasa yang lain. Ya, Iya, ya. benar.
dia ada tanda-tandanya, ada simbol-simbolnya, ada radikalnya yang ada maksud tertentu. Nah, maka kita perlu belajar baru bisa tahu kan, bagus sekali. Ada juga hui. Nah, hui misalkan ling itu adalah pohon, ya, dua kan, pohon-pohon ini ya, dua, ini pohon-pohon ling. Ya. Nah ini adalah sen. Wah, ini ada 3 nih Pak. Nah, ya, di sini tulis 3. Sebenarnya dia mewakili yang banyak. Oh, yang banyak ya. Jadi kita bisa bayangin loh, banyak ling itu apa? Seperti hutan Pak ya. Betul. Oh, jadi, begitu. kalau 2 ini adalah pohon-pohon, kalau 3 sudah lebih banyak pohonnya sehingga ya, hutan. Hutan. Begitu. Kalau single aja Adalah pohon. itu ada pohon bisa, itu kayu juga bisa. Kayu juga bisa. Iya. Oh, begitu. Wah, ini menarik sekali nih. Dan seperti ini cu, ya dia pakai huruf yang nadanya bersama membentuk huruf yang lain. Ini cu, ini juga cu, ya. Ini kau, ini lau, ya. Ya. Ini ada lan sama dan ini xiacie, cuancu. Nah, ini perlu kalau kita mau belajar, perlu untuk ikut kursus bisa. Nanti akan dijelasin ya. Iya. Nah, karakter Mandarin itu bisa bentuknya ada terdiri dari pihua. Pihua kan pianpang. Pihua itu adalah cara menarik hurufnya, tulisannya. Oke, jadi menggunakan tangan bagaimana cara Ya misalkan, gitu, Pak? misalkan ini melintang, jangan kita mencoreng, salah. Ya, yang kita misalkan lurus, bujur gitu ya, jangan disalahkan. Oke, berarti ada urutan yang pasti begitu Pak ya? Ya, Oh. nah misalkan ini titik, nah jangan salah titik di sini. Ya, titik di tengah, titik di pinggir berbeda. Ya, Iya. dia ada tandanya. Ya. Oke. Nah, pianpang ini adalah komponen huruf Mandarin. Ya. Pianpang itu misalkan ini pian renpang, ya. Renpang. Misalnya ni, ta, xia, xiu, itu semuanya ada karakternya dan. Jadi semua yang ada huruf simbol radikal dan itu sudah tanda ada manusia. Ya, ya misalkan ni itu manusia, Anda. Betul Pak. Ya, ta dia, ya, ta dia, kan ada dannya juga. Oke. Nah, Oh. cu, ini tempat tinggal di mana? Itu manusia, Oh. ya kan? Xiu, ini xiu xi bisa, ya. Xiu juga berlibur juga bisa. Nah itu manusia. Aktivitas manusia begitu Pak. Nah, juga ini misalkan soupang, tangan ya. Hampir. Nah, jadi kalau kita sudah ngerti satu radikal aja, kita sudah banyak bisa mengerti huruf-huruf yang lain. Ya. Nah, puso hampir sama, ya. Cuma puso dia punya arti, tapi tidak berbentuk dalam huruf. Kalau ini huruf, ya, dan depian, ya, dan Jepang, ini artinya ada artinya, tetapi tidak berbentuk huruf tersendiri. Dia hanya mendampingin aja. Ya. Maka kalau kita belajar Mandarin, ya, sangat unik sekali. Ya. Mandarin itu banyak yang satu huruf, ya, satu huruf artinya beda. Satu huruf artinya berbeda-beda Pak. Berbeda-beda. Ada juga satu nada, tulisannya berbeda-beda. Satu nada tapi tulisannya berbeda-beda. Ya. Yang mana Saya kasih contoh ya, misalkan ya, kita bilang hanzi, han. Ini semua han, nada yang sama loh ya. Nada yang sama ya. Ada han. Kita bicara han aja ya. Ini ada han ini, han keringat, han kemarau, ada han ya. Wah, ya banyak sekali. Banyak han, Abrahamnya han juga sama han di sini ya. Jadi memang agak beda. Maka demikianlah kalau kita melihat keunikan karakter Mandarin, itu kita perlu belajar. Tapi kalau kita sudah mulai belajar, ngerti, itu cepat sekali untuk belajar Mandarin. Lebih cepat lagi. Ya. 中文字本来就是很奇妙，所以汉字非常奇妙。 Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Wonderful Chinese Characters. Kembali lagi di acara Wonderful Chinese Characters. Nah Pak Tiar, tadi kan udah ngomongin nih ya, satu kata itu memiliki banyak arti. Ya. Coba Pak, ini bisa dijelaskan lagi gitu, terusin Pak. Nah, kita kembali ke fu aja. Ya. Boleh. Tadi saya udah jelasin fu punya kata-kata yang cukup banyak.
Fu itu ada suatu kebahagiaan, rezeki dan keberuntungan bagi kita, sesuatu yang baik buat kita. Ya. Saya akan jelasin Fu. Ya. Terdiri dari apa aja sih Fu-nya? Ya kan? Fu yang ke satu, dia ada radikal Se. Se ini sudah saya jelasin tadi bahwa Se itu adalah ada simbol Tuhan. Se. Ya. Se. Ya. Kedua ada I. I itu satu. Ya. I itu satu. Nanti Kou. Kou umumnya orang punya pengertian Kou itu adalah mulut untuk makan. Itu Kou betul. Iya. Ada juga bilang Cuy juga boleh. Ya. Tapi Kou ini sebenarnya dipakai untuk di dalam susun kata. Kebanyakan adalah jiwa. Jiwa, Pak. Ya. Saya tahunya itu mulut loh, Pak. Nah, ni you Kou ma? Ada mulut nggak? Tangan wo yo kou. 对吧？ Ah. 但是mau nanya你家有几口？中国的人口有多少？他不是说中国的人民有多少， Ah. 应该叫成人口，而不是要人命。 Ya. 所以口是代表什么呢？是生命。口是代表生命， Berarti 因为有 kou 生命 itu- 才有口。 kou itu berarti jiwa, Pak ya. Karena ren kou itu dari sana, Pak ya. Ya. Hmm. Banyak sekali kita belajar, kita tahu udah kou itu apa. Misalnya kou itu adalah mulut, kou juga bisa jiwa. Nah kita udah ngerti misalkan dua arti ini. Kalau lain kali ada tulisan radikal yang seperti demikian, kira-kira kita sudah tahu artinya apa. Ya. Yang keempat, Tian. Ya. Di satu, I, kou, Tian. I, kou ini kalau menjadi satu kalimat, itu ada satu orang. Ya. Satu orang, jadi satu orang ya. Jangan displitkan satu kou, karena ini bukan bentuk apa kata-kata. Ini bentuk satu kata, di dalamnya ada berapa radikal. Jadi harus iko dulu. Iko itu ada satu orang, satu jiwa. Ya. Tian ini ada tempat usaha. Harusnya Tian itu zaman dulu karena tidak ada toko, tidak ada PT. Ya. Tempat usahanya itu adalah Tian. Tian itu ada tempat pencarian sehari-hari untuk menjadi nafkah buat keluarga maupun untuk dirinya sendiri, maka Tian. Nah, Tian itu adalah sawah, Tian itu adalah ladang. Oh, berarti masuk akal nih, Pak. Karena zaman dulu itu berarti semua orang bermata pencarian sebagai petani. Begitu, Pak ya. Sehingga kata Tian ini berarti tempat usaha, begitu, Ya. Pak. Oh. Kalau kita ingat lelaki yang berikut dosa, apa yang Tuhan katakan? Bersusah payahlah kamu seumur hidupmu di ladang atau di sawah yang penuh dengan semak duri untuk mencari nafkahmu. Nah itu Tian. Oh, iya. Ini nyambung nih, Pak. Iya, Tian. Ya. Maka Fu itu mengandung ada lambang simbol radikal Tuhan, ada juga satu jiwa, dan di bawah satu jiwa itu ada Tian. Oke, berarti kata Fu ini kalau kita pecah menjadi beberapa bagian, Ya. inilah bagian-bagiannya, Pak. Ya, ada radikalnya, ada arti-artinya di dalam huruf Fu. Oh, dan komponen ini artinya juga berbeda-beda. Cuma nanti bisa menjadi satu arti, begitu, Pak. Tentu. Wah, ini luar biasa sekali. Ada artinya semua di dalam sini. Ya. Setiap radikal di dalam tulisan itu ada artinya tersendiri yang kita belum mengetahui. Ya. Jadi kalau kita udah ngerti Fu apa tulisannya, radikalnya apa aja, kita mau tahu artinya masing-masing radikal itu apa, sehingga kita baru bisa simpulkan apa artinya Fu yang sebenarnya. Oke. Ya, kita lanjutin lagi. Ayo, Pak. Saya makin penasaran ini, Pak. Nah, tadi saya sudah jelasin bahwa Se itu adalah lambang simbol huruf Tuhan. Oke, berarti Se ini memiliki makna Tuhan, Pak. Ya. Oke. Nah, Se ini bentuknya seperti ini pada tulisan yang lama. Wah, Ini sudah disederhanakan lagi. Nah, ini untuk tulisan radikal di dalam satu bentuk huruf. Kalau dia sendiri tulisnya ini, ya Se. Nah, Se ini dari mana sih Se ini? Ya kan? Nah, kita perlu imajinasi dan perlu pelajarin bahwa Se ini dari mesbah Tuhan. Se ini dari bentuk misbah. Ya, mesbah Tuhan pada zaman dulu. Oh, oke. Ya. Oh ya, saya lihat kayaknya agak mirip, Pak ya. Jangan-jangan kata ini mengambil bentuk dari misbah, Pak. Maka tadi saya sudah jelasin bahwa bentuk itu bisa menjadi tulisan buat karakter Mandarin. Ya. Seperti matahari, seperti bulan, itu bersama.
Jadi dari bentuk sesuatu itu menjadikan satu karakter Mandarin atau menjadi radikalnya atau menjadi satu bentuk tulisan itu bisa. Nah, se ini adalah ini. Maka semua tulisan yang ada mengandung radikal se itu ada hubungan sama Tuhan. Nah, kita lihat ya, kita lihat coba. Nah, Wah, ini banyak sekali nih Pak. Apa aja ini artinya? Semua tulisan yang ada se, ada simbol Tuhan, radikal Tuhan, itu ada hubungannya sama Tuhan. Berarti maksudnya setiap Ya. kata ini memiliki hubungan dengan Asal radikalnya ada se, ada radikal Tuhan atau Allah. Oh, Ya. begitu. Misalkan kita lihat, yang pertama ini sen. Sen itu adalah bisa Tuhan, bisa Allah. Sen, Tuhan Sen. bisa Allah Ya, ya. ya, di samping kirinya itu ada se. Tadi fu juga ada se. Fu pun ada se, Pak. Ada. Tadi Wow. kita jelasin fu ada se. Karena fu itu berkat dari Tuhan. Oh, ya ini Manusia bagus. berusaha tapi Tuhan yang berkati. Ya. Ya, benar, Pak. Nah, Ya. ini ta. Ta ini huruf pihak ketiga ini menunjukkan Tuhan sendiri, pribadi. Ya. Jadi bukan untuk manusia ya. Ya tidak boleh dipakai untuk manusia. Ya. Taukau misalnya doa, citau, cipai, congpai. Ya. Nah ini tulisan semua yang ada huruf radikal se itu ada kebanyakan umumnya itu ada hubungan sama Tuhan atau Allah. Nah, kalau kita sudah tahu, pemirsa, kalau kita sudah tahu ada tulisan se kita bisa ngerti, sudah bisa tahu. Nah, lain kali kalau kita baca atau kita pelajari, kita sudah tahu, oh huruf Mandarin ini ada se. Nah, saya kira-kira tahu nih, ada unsurnya ke sana, ada unsur ke sana. Ya banyak contoh-contoh ini, saya ambil sedikit aja. Dan karena masalah waktu juga saya nggak jelasin satu-satu. Ya, ya kan. Tapi ingat aja se-nya apa ya. Nah, gitu. Oke. Nah, di sebelah se, tadi kita udah jelasin, ada i kou tian. Oke. Tadi kan ada satu orang, satu jiwa, dan di bawahnya ada sawah kan. Ya, saya ingat itu, Pak. Nah, Ya. ini huruf, kalau kita pelajarin dengan baik, ini sangat berarti bagi kita. Ya. Fu, ini baca fu. Jadi ada dua baca, satu adalah fu, satu adalah pi. Fu dan ti. Ya, tergantung kita punya pendapat, punya pandangan terhadap fu itu kita gimana. Ya. Kalau kita anggap Tuhan sudah memberikan sesuatu yang baik untuk kita berusaha, ya tempat pencarian kita. Kalau kita anggap itu adalah berkat, fu punya arti di sini man. Man itu penuh dengan berkat. Kalau kita anggap itu adalah berkat, persepsi kita, ya itu berkat buat saya ini. Dia kan jadi penuh. Artinya fu ini tinggal huruf sini artinya man. Ya. Tapi kalau kita negatif bahwa kita pikir, waduh capek banget sih masih ada lagi tugas ini. Waduh gua kerja di perintah-perintah gini ya, nggak enak juga nih ya. Nah ini bacanya bukan fu, pi. Pi itu adalah artinya paksa. Tergantung kita sendiri. Kalau kita melihatnya itu adalah suatu berkat, itu hurufnya fu. Artinya man, penuh. Tapi kalau kita persepsinya ini, waduh berat ini ya, ini menjadi paksa, jadi nggak nyaman. Berkat pun bukan berkat lagi, itu paksa jadinya. Nah, ini keunikan di bahasa Mandarinnya, ya, di tulisannya. Ya. Nah, demikianlah kalau kita belajar Mandarin, kalau kita bisa ngerti satu-satu dan kita ngerti tulisannya radikalnya itu sangat baik. 所以是中文很好，为什么？中文汉字很奇妙。 Wah. Pak Tiar, kita nanti akan kedatangan tamu. Ya. Nah, dia ini saya yakin kesini pasti karena penasaran dengan kata fu ini. Oh, Dia nanti akan memberikan banyak pertanyaan. Jadi Pak Tiar siap-siap ya. Pemirsa juga siap-siap, jangan kemana-mana, tetap di Wonderful Chinese Characters. Kembali lagi di Wonderful Chinese Characters, Qimiao de Hanzi. Pak Tiar, Ya. tadi saya udah bilang nih, kita akan kedatangan tamu. Oh, siapa nih? Ya, mari kita sambut dia, Pak Welly Kurniawan. Wow. 林先生你好，你好，你好，欢迎欢迎。 Pak Welly Ni hao, Kurniawan, siapa ni hao, nih? ni hao. 请坐。谢谢。
Pak Welly, saya ini tertarik sebenarnya dengan pembahasannya Pak Atiar. Cuman ketika saya mau nanya, saya sebenarnya bingung mau nanya apa. Walaupun saya penasaran. Nah, semoga Pak Welly ini bisa mewakili saya dan pemirsa untuk nanya-nanya nih tentang kata fu yang lagi kita bahas hari ini. 我听了林先生刚才的讲解，我也感觉到这个汉字，很奇妙，每一个字每一个部分都是有它的特别的含义。小潘，你喜欢富吗？哇，这个是我从开始我已经跟法蒂尔讲了，这个是我最喜欢的词。最喜欢，我也喜欢大家都喜欢，所以大家每个人都在他的门口都挂这个富字。是是，但是我看有时候这个富字它挂的时候倒过来，这个是什么意思？这个福原来怎么写法吗？刚才已经讲过了。这个福里面ada mengandung radikal Tuhan. Jadi jangan kita sembarangan terbalikin, ya kan? Karena ini mesbah Tuhan, jangan sekali-sekali kita balikin. Ya kan? Kenapa bisa dibalikin? Karena ada istilah-istilah yang terjadi di Hong Kong, di Singapura, yang mereka artinya ya, fu tao 过来就是fu tao, pakai nada yang hampir serupa tapi tidak sama. Ya kan? Artinya kalau fu itu dibalikin, fu itu bisa datang. Nah itu orang bisnis, terutama orang usaha-usaha, suka pakai istilah-istilah begitu. Tetapi ini adalah tidak benar. Karena tulisan Mandarin itu tidak boleh disembarang balikin. Ya, tidak boleh. Satu titik yang salah bisa salah, apalagi dibalikin. Ya. Kita bisa melihat fu ini dibalikin sedemikian rupa. Oh, sampai seperti ini, Pak. Nah ini adalah mesbah Tuhan ini dibalikin. Kedua, ini dibalikin, ya, tempat usaha kita, tanggung jawab kita dibalikin, ikhau kan jiwa kita pribadi. Nah kalau tugas ini menjadi beban menimpa kita, kita akan jadi stres. Di mana berkat itu bisa datang? Kedua, berkat itu dari Tuhan. Manusia hanya berusaha. Ya, berkat itu dari Tuhan. Jadi kalau kita balikin, Tuhan mana bisa kasih berkat, nggak marah udah lumayan lah ya. Iya. Nah ini tahu. Balikin Ya. semuanya. Ini saya kasih gambar lebih gampang mengerti. Mau nggak kita tahu itu seperti demikian rupa. Wah, ini jadi berat ini Pak. Ini saya nggak mau nih kayak begini nih. Nah, karena fu ini tadi kita lihat fu-nya tulisan harus benar. Maka kita perlu belajar. Tulisan yang benar artinya apa? Kalau kita salah, kita balik-balikin, itu ada risikonya. Nah itu nggak baik. Sebaiknya jangan dibalikin. Mungkin dulu ada sejarahnya kali sehingga ini huruf terbalik. Ceritanya itu di zaman Qing Cao. Qing Cao itu ada satu raja. Dia punya kepala keluarga, rumah tangga itu setiap mau xijia ada tempel huruf fu. Supaya fu itu bisa makmur, bisa kaya, dan lain-lain. Ada satu hari, itu penjaganya rumah tangga, ada satu anak buahnya, itu salah nempel, satu huruf salah nempel di rumah. Ketahuan raja marah. Kenapa fu itu dibalikin? Tetapi penjaganya ini, ketua penjaganya ini dia datang, jelasin sama raja, bahwa dia punya maksud ada demikian rupa. Supaya fu itu mau datang nih karena raja mau datang. Jadi raja itu membawa berkat untuk dia, maka dia terbalikin. Maka raja juga mikir, bangun-bangun aja ya, benar juga ya. Nah, itu mulai dari sana bisa terjadi di atas kesalahan ini terjadi ada istilah-istilahnya fu tao itu karena berkat mau datang, raja mau datang. Jadi sampai sekarang kadang-kadang orang pakai, ya, tapi itu salah, ya, itu tidak benar. Ya. Ya, bagus juga ya punya pemimpin bela anak buah ya. Iya, betul. Pantasan saya lihat，我看这个图样，下面的图样啊，这个工作已经把它压得透不过气。大家都认为富就是我们工作有钱赚，越赚越多越好。但是有时候钱赚的太多了，他也忘记了他的家庭，他的其他的就不知道怎么样了。难怪这个富字是不是单单是我们能够赚这个钱呢？或者是我们的家庭或者健康都是很好啊。那么这个富字的含义是什么？除了说赚钱，
富的含义其实它重点就是幸福。 幸福 Untuk di keluarga itu adalah kebahagiaan. Kebahagiaan ini singfu tidak hanya soal duit atau harta. Tapi bagaimana mendapatkan, menciptakan sesuatu keluarga yang damai, sejahtera, sukacita, tentu perlu berkat. Tapi bukan seolah-olah berkat bisa membawa kebahagiaan, tidak juga. Ya kan? Jadi sebaiknya kalau di dalam mencari berkat, carilah berkat yang benar. Tuhan sudah sediakan segala sesuatu untuk kita dan Tuhan mau kita mengikuti Dia sehingga kita bisa diberkati bukan hanya duit tapi keluarga yang damai sejahtera. 钱不能够买幸福了。是啊，钱不能买幸福嘛，是啊，是吧？所以这个福不是代表有钱还是没有钱，主要是你心里平安，ada damai sejahtera di dalam keluarga, ada kebahagiaan di dalam keluarga, tentu hidup cukup, asara rasa cukup, sebenarnya cukup, itu juga bahagia, ya, tidak semata-mata duit saja. 那么刚才我们看这个富字，下面有一个田，刚才林先生解释，这个田也是说2个字，就是说每天。对，那么左边又有神，是不是我们每天要跟神就感恩？我们受到了这个恩典，我们要感恩，而是每天我们跟神崇拜，告诉他，是不是这个意思呢？才有福呢？对，我跟大家解释这个田字。这个田虽然很简单，田有2个字，就是说在我们生活中di dalam tugas kita sehari-hari, karena Tuhan memberikan fu itu adalah seseorang, tanggung jawab kita masing-masing itu ada. Tempat kerja kita, tempat usaha kita, keluarga kita pun termasuk harus adalah hari ke hari. Tidak ada orang buka toko cuma sehari untuk setahun. Tidak ada. Tapi harus kita perhatikan setiap hari. Tidak ada orang yang punya keluarga cuma untuk sehari 2 hari. Tapi harus setiap hari memberikan perhatian. Tidak ada orang ngeluarin biaya itu cuma sehari itu untuk sebulan. Tidak. Setiap hari ada biaya. Termasuk makan siang juga harus biaya tiap hari. Nah ini adalah hari-hari. Ya, hari-hari. Jadi di Ken ini adalah di dalam tempat usaha itu kita mengucap syukur, mau bekerja itu sudah harus hari-hari. Karena di dalam Ken ini tadi saya sudah jelasin juga banyak jiwa yang membutuhkan. Ya. 简单的说, ringkas saya kasih tahu bahwa Ken ini sangat penting. Ya, Ken ini perlu bibit, ya, perlu tanah. Apa itu tanah? Pribadi kita. Tanah yang subur akan menghasilkan buah yang subur, hasil yang lebih baik. Itu pribadi kita. Bibit juga perlu. Bibit itu bibit yang benar. Bibit dari mana? Ya kan? Bibit Allah adalah pemberian bibit yang terbaik. Ya. Kita punya bibit, punya tanah yang baik, punya dasar yang baik, ya, pribadi yang baik. Jangan lupa pengairan penting juga. Ya. Matahari juga penting. Matahari, tanah, dan air, ini semua dari alam. Itu dari Tuhan. Bukan Tuhan sekedar memberkatin aja, Tuhan sudah sediakan semua ini. Matahari, cuaca yang baik, ya, tanah yang baik, ya, pengairan yang baik. Tapi jangan lupa kita. Tiap hari kita harus jaga untuk apa? Rumput, cabut, bersihkan. Memberikan pupuk supaya lebih subur. Dan jangan lupa juga, kalau ada hama-hama atau ulat-ulat, kita harus bersihkan. Maka 中文字非常奇妙。我们学了知道，我们会感觉到神是非常的伟大。Tuhan Allah kuasa yang luar biasa. Baik, dari sini kita tahu bahwa Fu ini nggak hanya berkat dalam bentuk uang, tapi juga berkat dalam banyak hal sehari-hari yang kita temui. Jangan kemana-mana, tetap di Wonderful Chinese Characters. Kembali lagi di Wonderful Chinese Characters. Pak Atiar, kita nih sudah di penghujung acara nih. Tapi
saya makin lama makin tertarik nih, kayaknya nggak ada habis ketertarikan saya nih. Ya, coba saya akan jelasin keunikannya di mana. Oke. Kan kita mau tahu wonderful. Wonderful di mana sih? Saya akan coba ringkasin ya. Kita kembali lagi ke Fu, keunikannya apa? Ya. Fu zi真的很奇妙ya. Kesatu, Fu ada Sen, ada Tuhan di dalam unsur Fu. Ada Allah di dalam unsur Fu. Itu sebelah kiri tadi kita baca ya. Iya. Nah, itu ada Se-nya. Ada Sangti, ada Tuhan di sini. Ya. Kedua, Fu-nya ada satu orang. Ikou. Jadi selain Tuhan, ada manusianya. Dan manusianya adalah satu, tidak dua. Maka Fu itu adalah untuk seseorang. Masing-masing punya Fu yang berbeda. Jadi jangan anggap, wah, you punya hoki, saya ikut hoki. Tidak, masing-masing punya hoki. Ya, 个人跟人的福气不一样，不一样的，因为神给我们的福气是satu-satu，个人的福气不一样，要看你怎么样去做，怎么样去做人，所以各自有福。karena iko ada ikonya ya，在生活上有基础，这个福字在生活上有基础，ada dasar untuk kita mencari berkat di dalam fu. Tuhan sediakan sawah, ladang, tian begitu kasih kita. Kalau sekarang lain kan, orang tua kasihkan usaha kita ya. Iya, Enak, betul. Ya. Tapi kalau orang tua nggak punya duit, ya kan Tuhan tetap sediakan ya, tetap sediakan. Sangden semana ini melambangkan usaha tian ini, juga melambangkan jabatan kita di mana, tanggung jawab di mana. Ya. Tian ini untuk lautung, ya. Tian ini untuk usaha, untuk bekerja, bukan untuk pamer. Ya, bukan untuk pamer ya. 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 Tian ya setelah tajing. Kita lihat kembali tian tadi. Ya. Kalau kita bisa melihat ya, tian tadi ya, yang kotak-kotak itu, ya, sini aja deh. Ya, yang sini sebagai aja. mata pencarian Ya, itu Pak ya. Tian. Di sini ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Betul? 4? Ya, kita lihat ya. Bisa 5. Ya. Bisa 6 nggak? Bisa, ini 6 nih. Oh, di luarnya juga Iya, dihitung. bisa. Ya. Jadi tergantung persepsi kita, di mana kita berada, berapa orang yang ada di dalam situ, tergantung persepsi lo. Selain persepsi itu adalah berkat atau kerja paksa, ya kan, juga kita punya persepsi untuk berapa orang yang kita ada di dalam TEN ini. Jadi kita bekerja di TEN ini tidak hanya untuk kita sendirian. Sendirian itu adalah kita menanggung jawab atas berkat tempat-tempat pencarian sarana yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, kita bagaimana memimpin itu yang lebih penting karena kita di atas TEN itu. Sedangkan TEN ini banyak yang dibutuhkan di dalam TEN, mau itu keluarga, maupun itu karyawan, maupun itu majikan. Ya. Jadi sini kotaknya banyak, berarti banyak jiwa-jiwa yang mengharapkan. Siapa sih yang tidak mau kalau perusahaannya banyak jiwa? Termasuk Damai TV juga. Kalau bisa banyak karyawannya banyak. Wah, TEN-nya banyak sekali. Ya, Nah, betul. itu butuh kita lah. Ya, ini TEN ya. Kita lihat lagi. Keempat ya. Keempat. Yu fu zi. Nah, tadi saya sudah jelasin, fu ini persepsi kita sangat penting di dalam fu ini. Kalau persepsi kita adalah baik, itu menjadi man. Penuh. Berkat itu kan penuh. Persepsi kita baik ya. Ya kan? Waduh, banyak orang nih. Wah, ini pasti fu-nya banyak. Ya kan? Banyak usaha, banyak pekerjaan, banyak kesempatan. Nah, kalau itu man. Itu persepsinya fu. Tapi kalau kita persepsinya bahwa aduh harus cangkul lagi, wah harus sabut lagi rumput-rumputnya, waduh hari panas dan lain-lain, banyak ngeluh-ngeluh itu, berarti itu bukan fu bacanya. Pi. Wah, jadi berubah Pak ya. Berubah, persepsi kita berubah, itu menjadi rubah. Nah, sekarang tergantung kita mau fu atau tidak, kita mau berkat yang banyak atau tidak. Kalau kita mau berkat yang banyak, kita tahu harus bagaimana, ya kan? Nah, saya Sun Ho Chi Chu Sang Depanin, ini sangat penting sekali. Bagaimana kita terhadap kehidupan kita. Kita menghadapi sesuatu, bagaimana kita punya persepsi. Apakah Kalau kita mau berkat. positif atau negatif? Nah, itu kuncinya di situ juga. Nah, ya seperti ada peribahasa yang sering kita ucapin, mau si zai tian, chen si zai ren. Artinya, pekerjaan itu yang kita hadapin tergantung kita. Tapi semua berkat itu dari Tuhan.
所以汉字很奇妙啊。 Tuh, buat Hongki. Pak Tiar, dari sepanjang episode ini nih, kalau saya bisa ngambil kesimpulan ya, Fu ini nggak hanya bermakna berkat, tapi juga bermakna berkat itu yang datang dari Tuhan. Itu benar nggak sih, Pak? Betul. Ya. Karena dari Fu-nya sendiri sudah mempunyai berkat itu dari Tuhan. Ya. Ada berkat dari Tuhan. Jadi kita harus tahu bahwa peranan Tuhan di dalam Fu itu mutlak. Kalau tidak ada Tuhan di sebelah kiri tulisan Fu itu bisa dua persepsi. Antara penuh atau paksa. Tapi kita ingin dapatkan Fu kan? Pengen dapat ikan Fu yang penuh. Nah, itu kita butuh Tuhan. Ya. Iya. Betul, Pak. Ya, sangat penting sekali di situ. Jadi, 神是在天嘛，神是在天不是我们。Ya, berkat itu dari Tuhan, bukan dari kita. Kita hanya usaha bagaimana kita memimpin. Sudah mah? Sudah. Oh. 本弥撒我要给大家两个经节，这个经节我读我就是读出来就是了，因为没有时间再解释啊。Kitab Kejadian 1 ayat 8，神就赐福给他们，又对他们说，要生养众多，填满地面，设立子弟，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样的行动的动物。这里有两个字要知道，有叫我们这里，神把全部交给我们这里，就把这个田交给我们这里，还要去管理它，还要管理它。神已经祝福了我们，最初的时候人类已经给神祝福了，交给你去这里，交给你去管理，是吧？你已经有富的基础了。我们再看第二节，这个诗篇Mazmur 119 ayat 13。凡敬畏耶和华的，不论大小，主必赐福给他。所以祝福要福来讲，我们要让神的祝福才能够，是吧？祝福不单是祝福就是了，而且你要敬畏他。敬畏是什么意思呢？就是你要尊敬，你要崇拜，你要跟随他，你要听他的旨意，在你的生活中你缺少不了他。所以我们需要神在我们身边陪着我们，让我们能够得到这个福，大大的福，满满的福。 Wah, ini menarik sekali, Pak. Pemirsa, dari acara Wonderful Chinese Characters atau Qimiao de Hanzi, dari sini kita bakal tahu bahwa bahasa Mandarin itu sangat menarik. Karena setiap kata Mandarin memiliki makna yang menarik dan kalau kita selami lebih dalam lagi, satu karakter itu bisa memiliki banyak arti dan artinya itu juga begitu menarik. Di kesempatan berikutnya, kita akan membahas lebih banyak kata-kata Mandarin yang memiliki makna yang menarik dan berguna bagi kita semua. Untuk itu, terus saksikan Wonderful Chinese Characters. 再见。